salahnya sendiri habaib dimusuhi, sehingga Indonesia akan hancur. Gempa bumi dan tsunami besar akan segera mengguncang Indonesia, sehingga Indonesia akan segera hancur luluh berantakan. Nah, pertanyaannya, apakah benar berita dari BMKG yang menyatakan bahwa Indonesia akan segera diguncang oleh gempa megatrust di beberapa titik di wilayah Indonesia, terutama di Selat Sunda, kemudian di Kepulauan Mentawai dan Siberut? Ini apakah benar ada hubungannya dengan beberapa kiai dan rakyat pribumi yang mempersoalkan masalah nasab para habaib? Apakah para habaib itu benar-benar dzurriyyah Nabi Muhammad SAW ataukah tidak, ataukah justru mereka melakukan pembodohan dan kebohongan? Inilah yang harus dijelaskan, karena berita adanya gempa megatrust itu yang disiarkan oleh BMKG sudah terjadi sejak lama. Karena memang retakan-retakan yang ada di lautan, di dalam lautan itu, lempengan-lempengan bumi yang retak itu sudah dideteksi oleh alat yang dimiliki oleh BMKG. Nah, kemudian ada orang-orang yang berusaha cocok logi mencocokkan bahwa gara-gara ada beberapa kiai Nusantara dan beberapa rakyat di pribumi ini yang mempersoalkan masalah nasab para habaib, kemudian disangkut pautkan, gara-gara memusuhi para habaib maka Indonesia akan hancur luluh berantakan. Indonesia sebentar lagi akan diguncang oleh gempa megatrust. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Jangan begitulah, karena adanya gempa di Nusantara ini justru nasab para habaib harus segera diluruskan. Mengapa? Karena beberapa oknum, sekali lagi beberapa oknum yang ngaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW di Indonesia ini selalu bikin geger dan membingungkan umat yang menggunakan atribut-atribut agama. Dan ini harus ada kebangkitan. Nah, sebagian lagi ada yang menghubung-hubungkan adanya gempa megatrust ini berkaitan dengan Presiden Jokowi yang memindahkan istana ke Kalimantan, ke IKN. Ada lagi yang menghubung-hubungkan dengan hal-hal yang lainnya. Ya, silahkan saja, silahkan dihubung-hubungkan dengan segala sesuatu, silahkan. Yang jelas di dalam Al-Quranul Karim, apabila terjadi suatu gempa, musibah, bencana, malapetaka itu selalu kaitannya dengan dosa, kemaksiatan dan kesalahan. Karena itu memang janji Allah, kalau penduduk suatu negeri itu soleh, beriman, bertakwa, maka Allah akan membukakan segala keberkahan. Keberkahan dibukakan oleh Allah dari langit maupun dari bumi. Tetapi kalau penduduk suatu negeri tersebut melakukan banyak dosa dan kemaksiatan, pasti akan ditimpa oleh bencana musibah, akan ditimpa oleh berbagai macam ujian dari Allah Jalla Jalaluh. Oleh sebab itulah, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, khususnya saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air Indonesia, perhatikan nih jawaban kami. Gempa megatrust yang akan mengguncang Indonesia tidak ada hubungannya dengan para kiai dan rakyat pribumi yang mempermasalahkan nasab para habaib. Masalah nasabnya diteliti itu sudah hal yang biasa, bukan sesuatu yang tabu. Bagi orang yang mempelajari ilmu hadis, kitabnya Imam Bukhari misalnya, kitab tarikh, Imam Bukhari itu sebelum memutuskan hadis ditulis di dalam kitab beliau memiliki kitab tarikh yang di dalamnya beliau koreksi nama guru-gurunya itu, termasuk biografi gurunya. Dikoreksi semua, diteliti semua. Jadi udah terbiasa, nggak aneh. Jadi jangan sampai kita keterlaluan gara-gara para habaib dimusuhi,
maka Indonesia akan hancur berantakan, akan ditimpa oleh gempa besar, megatrust, akan terjadi tsunami. Masya Allah. Justru mohon maaf nih ya, ada beberapa oknum nih, sekali lagi, ada beberapa oknum yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, habaib-habaib ini melakukan banyak dosa dan kemaksiatan di Nusantara. Dosa dan kemaksiatan yang dibungkus dengan seolah-olah Islami, seolah-olah. Dan bagi orang-orang awam tidak tahu mana yang hak, mana yang batil. Oleh sebab itulah gempa yang sudah diprediksi oleh BMKG ini secara Islam kita meyakini akan adanya gempa karena dosa. Ya, maka jawaban kami, gempa megatrust ini terjadi karena terlalu banyaknya kezaliman. Terlalu banyaknya kezaliman, kemaksiatan, kemungkaran dan kemunafikan yang merajalela di Indonesia. Coba kita lihatlah, kan rakyat Indonesia ini mayoritasnya adalah beragama Islam. Mayoritas beragama Islam, baik pejabat maupun rakyatnya. Dan anehnya, para pejabat ini kalau diajak ngaji membahas tentang Al-Quran dan hadis sangat sulitnya luar biasa. Para pejabatnya sangat sulit untuk diajak ngaji secara istiqomah. Nah rakyatnya juga sama. Nah ini kan aneh, pejabatnya sulit ngaji, rakyatnya diajak ngaji juga sulit. Diajak ngaji setiap hari untuk memahami ayat-ayat Allah sangat sulit. Sehingga perlu adanya peringatan langsung dari Allah Jalla Jalaluhu. Peringatan langsung dari Allah agar bangsa Indonesia menjadi sadar. Harapannya kalau ada peringatan itu mudah-mudahan sadar dan bertaubat, menjadi manusia yang baik, menjadi bangsa yang maju dan religius. Nah permasalahannya, kalau manusia itu dikasih peringatan oleh Allah menggunakan ayat-ayat di dalam Al-Quran masih tidak peduli, maka Allah akan memberikan peringatan melalui lesan hamba-hambanya. Lesan hamba-hamba Allah yang soleh, yang bertakwa senantiasa memberikan peringatan kepada manusia. Tetapi kalau manusia sudah diperingatkan dengan ayat Allah langsung enggak peduli, dikasih peringatan menggunakan lesan-lesan para ulama yang soleh juga enggak peduli, maka alamlah yang akan langsung memberikan peringatan. Jadi alam akan langsung memberikan peringatan kepada kita agar para pejabatnya rajin mengkaji Al-Quran dan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Dan begitupun rakyatnya, rakyat dan pejabat bersatu padu menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan solihah. Bukan hanya menjadi moto di Indonesia ini, kan moto orang yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, hanya moto. Nah sedangkan modal untuk takwa sangat banyak sekali modalnya. Modal takwa itu ada di dalam Al-Quranul Karim. Nah pertanyaannya, berapa banyak pejabat kita di Indonesia ini yang mampu mengkaji Al-Quran dengan baik, dan berapa banyak rakyat muslim di Indonesia ini yang setiap hari mau ngaji memperdalam ayat-ayat Allah dengan baik? Ayo jawab. Kita lihat di kampung-kampung, kita lihat di desa-desa, kita lihat di kota-kota, kita lihat di pabrik-pabrik, di kantor-kantor. Berapa sih orang Islamnya? Orang Islamnya mayoritas. Pertanyaannya, berapa yang mau mengkaji Al-Quran dan sunnahnya Nabi Muhammad SAW setiap hari? Itulah jawabannya. Oleh sebab itu sekali lagi tidak ada hubungannya dengan para habaib. Demikian jawaban kami, wallahu ta'ala alam bishawab.